Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Rodatul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak ada henti-hentinya kita selalu mengaturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayah inayah kepada kita, sehingga sampai saat ini kula panjenengan tasih dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani, istiqomah melakukan kebaikan dan amal soleh, tasih dalam keadaan iman dan Islam. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, pada malam hari ini saya akan mengajak panjenengan untuk mengkaji ayat-ayat tentang bulan puasa. Ya, istilahnya pembekalan puasa gitu aja. Ya, karena kita sudah tinggal beberapa hari lagi, maksudnya insyaallah 1 minggu lagi lah kita sudah masuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan kajian ini bisa menjadi bekal bagi kita semuanya. Mudah-mudahan ayat demi ayat yang kita kaji bisa nambahi ilmu pengetahuan agama kita dan bisa menambah tebalnya iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya as-solihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan surat Al-Baqarah ayat 183 pasti. Ayat ini ayat yang paling laris ketika bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, mereka beriman, kutiba telah diwajibkan, alaikum atas kamu sekalian, asyamu berpuasa, kama kutiba sebagaimana puasa itu telah diwajibkan, alal ladzina atas orang-orang yang min qablikum dari sebelum kalian, la'allakum agar kamu sekalian tattaqun kalian bertakwa. Ayat ini satu diawali dengan kata panggilan, ya ayyuha. Allah memanggil. Ya. Allah memanggil. Siapa yang dipanggil? Alladzina amanu. Berarti hanya khusus orang-orang yang beriman. Selain yang tidak beriman berarti tidak kena panggilan ini. Itu. Kalau ya ayyuhan nas, wahai manusia, itu berarti seluruh manusia, baik muslim atau non muslim. Tapi kalau sudah ya ayyuhalladzina amanu, ini berarti khusus untuk orang-orang yang beriman. Betapa istimewanya Allah memanggil orang-orang yang beriman secara khusus. Ya kan begitu kan? Orang itu kalau dipanggil itu dengan panggilan yang khusus itu berarti orang penting. Gitu kan? Nah, ini Allah memuliakan hambanya yang beriman dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Tapi sayang, orang-orang yang mengaku beriman sudah dimuliakan oleh Allah dengan panggilannya, tapi dia justru malah tidak melakukan puasa. Gini apa mboten? Kata napa mboten? Wong sing ngaku Islam, wong sing ngaku iman tapi gak poso.
Kata nama mboten? Kata, Pak. Padahal Allah sudah memulai ya ayyuhalladzina amanu. Telah diwajibkan berpuasa atas kamu sekalian sebagaimana puasa itu telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Jadi kalau kita ini disuruh puasa, itu umat-umat yang terdahulu sudah diwajibkan oleh Allah puasa itu. Bukan hanya kita umat Muhammad. Cuma syariat puasanya yang berbeda, aturan puasanya yang berbeda. Salah satu contoh puasanya Nabi Daud, kan begitu kan? 1 hari puasa, 1 hari tidak, kan begitu. Dan puasanya umat-umat yang lain. Jadi ada aturannya sendiri-sendiri. Nah, kita ini difokuskan oleh Allah, yaitu pada bulan Ramadan. Min qablikum, untuk apa kita disuruh puasa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kula panjenengan sakniki pun bertakwa napa dereng? Sudah bertakwa jenengan salat barang kok gak bertakwa ya apa? Begitu. Salat 5 waktu jenengan lakoni, salat sunah jenengan lakoni. Ya, jadi di sini la'alakum tattaqun, agar ketakwaan kalian itu bertambah. Nah, gitu loh maksudnya. Dengan puasa itu menjadi bertambah, lebih takwa lagi, lebih takwa lagi, lebih takwa lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi imannya meningkat, ketakwaannya meningkat dengan puasa itu. Nah, berapa hari yang disuruh oleh Allah? Ayyaman ma'dudat. Kita disuruh puasa itu ayyaman, beberapa hari ma'dudat yang dapat dihitung, yaitu 1 bulan penuh. Bahkan 1 bulan itu ada kadangkala 29, kadang 30 hari. Kan gitu nggih. Nah, gitu. Faman, maka barang siapa yang kana, dia adalah minkum, di antara kamu sekalian, maridun, dalam keadaan sakit, au ala safarin, atau sedang dalam keadaan bepergian, faidatun, maka boleh tidak berpuasa, asalkan faidatun diganti, disauri min ayyamin ukhor, dari hari-hari yang lain. Jadi Allah itu sangat bijaksana sekali, menyuruh mewajibkan puasa, tapi diberi solusi bagi orang yang sakit atau bepergian, diberi solusi oleh Allah. Boleh kok tidak puasa, asalkan diganti hari yang lain. Tapi nuwun sewu, sakit di sini itu maksudnya adalah tidak sembarang sakit, Pak. Udunen iki ya sakit, Pak. Gitu. Flu barang itu ya termasuk sakit. Sirah ngelu itu termasuk sakit. Maksudnya sakit yang boleh meninggalkan, maksudnya tidak puasa terus diganti hari yang lain, itu maksudnya sakit yang sudah parah betul, yang kira-kira dibuat puasa itu bertambah sakit, gitu loh. Yang kira-kira dibuat puasa itu bertambah sakit, nah itu silakan tidak puasa. Atau dia itu punya penyakit dan dokter menyarankan tidak boleh puasa, ya, karena faktor kesehatan seperti itu, maka boleh tidak puasa. Tapi nih, kalau kajian fikihnya memang boleh secara fikih, cuma secara hakikat atau secara kajian tasawufnya, ya, ketika dia itu boleh tidak puasa karena udzur, hatinya itu tetap kepingin puasa, gitu loh maksudnya. Hatinya itu tetap getun gak iso poso. Nah itu mestinya seperti itu. Kalau seperti itu, maka dia ini tetap mendapat pahala puasa seperti yang dilakukan oleh teman-temannya berpuasa itu. Karena dia itu merasa getun. Ya, padahal wis dikai kemurahan tapi sek getun gak poso itu. Terus ada keinginan. Keinginan apa? Keinginan segera ingin sembuh dan segera bisa berpuasa. Kalau seperti itu, maka dia tetap mendapatkan pahala puasa. Itu sama saja dengan ketika sahabat itu sudah mau ikut perang, pada malam harinya sudah menyiapkan segalanya, baik bekalnya maupun peralatannya, mau
mau berangkat pagi setelah subuh dengan Rasulullah. Ternyata ada udzur, dia tidak bisa ikut perang. Tapi dia itu menyesal tidak bisa ikut perang itu, Pak. Jadi ketika teman-temannya berangkat itu hatinya itu koyok melu berangkat koncone, getun gitu loh. Gak melu perang itu getun. Maka Rasulullah mengatakan di tengah-tengah perjalanan itu mengatakan begini, demi Allah sahabat, saya melihat pahala teman-temanmu yang tidak bisa ikut perang. Ketika kamu naik gunung, ketika kamu turun jurang, pahala temanmu menyertai kamu. Coba. Walaupun orangnya di rumah, tapi pahalanya menyertai teman-temannya. Artinya apa? Dia tetap dibayar oleh Allah pahalanya seperti teman-temannya yang ikut perang. Ya karena tadi. Dia sama dengan ini. Dia tidak puasa, tapi getun, Pak. Dia merasa eman dan masih ingin berpuasa. Ini tetap mendapatkan pahala berpuasa. Tapi nek ngene misalnya gak oleh poso, alhamdulillah setepaan nih, gak poso. Lah nek ngene carane wis dibuak karo Allah. Wong sing ngene iki. Iya kan? Tambah ngalor ngidul nggawa es teh. Ditakoki koncone, "Lho, Cak, sampean gak poso to?" "Lho, aku gak duwe loro sih." "Ngono, aku gak oleh dokter poso." "Iya, tapi aja ngono rek, akhlake lho ya apa sih?" Terus diperbolehkan terus mari ngono menikmati. Kan enggak boleh kan? Ya secara hukum syariat memang boleh, tapi secara tasawuf enggak begitulah caranya. Loh, makanya orang belajar ilmu fikih gak cukup kalau tidak belajar tasawuf. Soalnya fikih itu hanya menghukumi halal haram, boleh dan tidak, wajib dan sunnah. Tapi kalau tasawuf urusan hati. Betul, Pak. Tasawuf itu urusan hati. Urusan hati, sambungnya hati kepada Allah. Ya niku wae. Jadi rada angel, Pak. Rada angel tasawuf itu. Soalnya urusan bangsa jeruan gitu loh. Maksudnya bangsa jeruan. Ya jadi sakit apapun yang kira-kira dipakai puasa kok tambah sakit, ya silakan nggak puasa, boleh, tapi asalkan diganti hari yang lain. Tapi ya tolong, ya hatinya itu tetap gitu loh, tetap terpaut dengan puasa itu. Nah itu kalau orang seperti ini itu tetap mendapatkan pahala puasa, karena hati apa itu niatnya tetap tidak berubah. Hanya karena udzur. Gitu nggih. Nah, tadi sing model ketepaan niki mau sing misale kayak sahabat sing perang mau nggih. Terus mari ngono ana udzur terus jadi tidak ikut perang diperbolehkan Rasul. Terus kamu enggak usah ikut perang karena begini. Terus alhamdulillah merdeka. Dengan carane ya gak oleh pahala gitu loh maksudnya. Lah berhubung niatnya masih tetap gak berubah, maka Rasulullah mengatakan, demi Allah para sahabat, saya melihat pahala temanmu yang tidak ikut perang, ketika kamu naik gunung, ketika kamu turun jurang, pahala temanmu mengikuti kamu karena niatnya sudah ikhlas benar-benar mau perang. Nah betul. Nah berarti begini, kalau ikhlas sudah niat betul-betul puasa, itu niat wis sahur wis niat dadakno jam 09.00 tiba-tiba perutnya sakit. Wis mbok mergo apa? Salah makan, mbok apa? Murus terus, Pak. Sakit. Ya terpaksa harus membatalkan puasa. Boleh, silakan. Tapi hati ini tetap gitu loh. Merasa getun, merasa eman, dia tidak puasa. Nah ini kan apa itu? Sek oleh ganjarane poso. Bukan berarti terus nek mari ngono diperbolehkan karena sakit terus malah nang nggone warung. Lho sampean gak poso gak? Wah, loro marah itu wong. Malah menikmati dengan tidak puasanya. Lah ini yang kajian tasawufnya ndak dapat begini. Jadi urusan hatinya ndak kena. Gitu nggih. Sakit yang seperti itu atau sakit yang menahun. Nanti kita belajar fikih puasa setelah ini. Aw ala safarin atau dalam bepergian. Bepergian yang seperti apa? Satu, jelas bepergian yang tidak maksiat. Yang kedua, bepergian yang diperbolehkan jarak, boleh menjamak dan mengqashar sholat. Berapa itu? 86 kilo.
Kalau perjalanan segitu terus gak kuat ya sudah. Ya. Bahkan kalau tidak sampai jauhnya seperti itu, gak kene sepanjang kok muta-muta. Misalnya lho nggih. Misalnya nang Jombang, gak antuk sepanjang lho, mumet-mumet sirahe. Terus muta-muta topor terus gak kuat. Ya silakan. Ya. Nah, seperti itu. Jadi bepergian yang tidak karena maksiat gitu nggih. Bepergian. Jadi tiba-tiba dapat telepon dari desa, misalnya salah satu keluarganya sakit keras misalnya gitu, kan harus meluncur ke sana, terus tengah perjalanan kok sakit dan lain sebagainya, boleh. Tapi ya tetap tadi ngerasa getun, ngerasa eman gak poso lah, ini saya oleh ganjaran gitu loh ya. Nah itu jadi tidak sembarang bepergian. Kadang-kadang orang itu kan memakai dalil tapi apa itu tidak tepat sasarannya gitu loh. Mergo awal safarin boleh kok bepergian itu tidak puasa asalkan diganti. Dadakno ngadakno rekreasi nang Bali. Ya apa sere? Lho poso-poso ngadakno rekreasi aja. Lho kan gak apa-apa awal safarin. Atau dalam bepergian. Iya tapi bukan bepergian sing lencer ya sama ning Bali ku ndelok opo. Nah, ini masalahnya. Itu loh, nggih. Jadi perjalanan yang bukan karena maksiat. Yang kedua, perjalanan yang sudah mencapai jarak boleh jamak qashar salat, atau kalau memang jarak dekat pun dia sudah tidak kuat karena ada sakit dan seperti tadi muntah-muntah dan sebagainya, maka boleh min ayyamin ukhur. Wa alal ladina, dan bagi orang-orang yang yutikunahu, yang dia berat melakukan puasa. Berat di sini nanti kita setelah ini akan mengkaji fiqh syam. Berat melakukan puasa itu sapa wae. Nah, seperti itu nggih. Nanti di setelah ini, setelah ini. Fidyatun, maka boleh membayar fidyah. Bayar fidyah itu apa? Ta'amu miskin, memberi makan orang miskin. Piro ukurane 6 on setengah beras. 1 mud itu 6 on setengah beras. Faman, maka barang siapa yang tatawwa'a, berbuat kebaikan atas kerelaan hatinya, khairon, suatu kebaikan, fahuwa, maka berbuat kebaikan atas kerelaan hatinya, khairun, itu lebih baik lahu, baginya. Maksudnya gini, misalnya kok 6 on setengah kok mangel ndeleki 6 on setengah tak jangkep sak kilo ya. Nah, ini namanya tatawu itu. Itu namanya tatawwa. Berarti berbuat lebih. Betul loh, atas kerelaan hatinya. Sing dijaluk nggone hukum 6 on setengah. 1 hari berarti 6 on setengah. Hari besok ditinggalkan lagi berarti 6 on setengah lagi. Daripada wangel ono on-onan barang wis pokoknya aku bayar 1 kilo. Nah, itu jenenge tatawu. Faman tatawwa khairan, maka barang siapa yang berbuat kebaikan atas kerelaan hati, fahuwa khairul lah, maka itu lebih baik. Wa antasumu, dan jika kalian berpuasa, maksudnya apa? Walaupun kondisi sakit, walaupun kondisi bepergian, tapi dia masih mengusahakan berpuasa, mengupayakan berpuasa, khairun lakum, itu lebih baik bagi kamu sekalian daripada mokel mau. In kuntum, jika kalian adalah ta'lamuna, kalian mengetahui apa? Akan pahala puasa itu ya. Jadi seperti itu ya kajiannya. Nah, adapun bahwa ini adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Qur'an, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, saterusé. Karena Al-Qur'an itu diturunkan pada bulan Ramadan, maka berarti ibadah yang paling baik di bulan suci Ramadan adalah membaca Al-Qur'an. Maka ayo frekuensi membaca Al-Qur'an ini ditingkatkan.
Karena ini bulan diturunkannya Al-Quran. Dulu ketika saya itu masih bujang itu 1 bulan itu bisa khatam 3 kali, Pak. Saiki ngoyo, nggak bisa sekarang. Terus terang aja nggak bisa. Ya karena banyak tugas, bukan karena malas, enggak ada waktu, ya. Jadi sekarang itu 2 itu ngoyo. Jadi paling setidak-tidaknya harus khatam 1 kali, ya. Ayo berlomba-lomba mengais pahala di bulan suci Ramadan. Oke. Nah, sekarang kita coba masuk fikus siang. Oke, ini nanti dijelaskan di situ ya. Oke. Kurang ya? Ini berarti gedeknya ya apa ini? Ini kita. Betul? Oh, salah malah. Gimana Pak Riz? Bisa dibesarkan? Tengah kotak. Iki. Iki dah. Loh. Betul ya? Sampun? Tadi di laptopnya anak saya kok ada karek nombol gitu ya. Gak kelihatan ini ya. Coba dibantu Ustaz. Bisa dilihat nomor betul nggih? Gelap ya. Boten. Terus ning mau kan hukum. Apa? Susu. Oke. Oh, kok ono cagane? Kok jalan kenapa? Kan saya gak ngerti. Ini meniti kali itu. Ya no. Mulai nih gitu. Nggih. Awan iki berarti jalane niki. Terus? Loh, pindah dhewe. Bentar nggih. Kok beda ya laptop ini? Tadi sudah saya di laptop saya kok enak gitu. Itu mulai bapak untuk JPEG. Oke, ya Allah. Mau enak karek klik pindah. Ya Allah. Ya Allah. Tunggal. Iya tapi saya pengen buatan kalau saya pindah. Pengen buatan pindah lah ada. Ah, wes ngene. Kamu ketinggalan. Wes ah. Ketinggal. Iki digedhekno iso. Kan pusat, tadi ada apa gerak ya mbak, harganya modelnya apa? Lah engko nek pindah piye? Iku, oh ya wis. Mas. Ya Allah. Beda kowe. Yes. Oke. Fikih puasa. Ini kita lewati dulu. Belum kodok puasa sudah masuk Ramadan lagi. Duwe utang poso, durung disaur, wis ketekan Ramadan mana? Hukumnya ya apa? Hukumnya niki. Menurut Imam Hanafi wajib kodok dan tidak boleh membayar fidyah. Tetap kodok poso sing ditinggalno ya tahun wingi tidak boleh bayar fidyah. Imam Maliki harus kodok itu berarti nyauri poso dan bayar fidyah. Fidyah mau karena keteledorannya tadi.
Imam Syafi'i mengatakan qadha puasa, nyauri poso dan bayar fidyah sama dengan Imam Maliki. Sama dengan Imam Maliki. Imam Hambali qadha puasa dan bayar fidyah. Jadi bagi orang yang punya hutang puasa, ya, punya hutang puasa, gurung disaur, wis ketekan poso maneh, maka berarti dia harus ini melakukan qadha puasa yang ditinggalkan berapa hari dan bayar fidyah. Bayar fidyah ya 6,5 on tadi tiap 1 hari. Nah gitu nggih. Pun paham nggih? Gak ono sing duwe utang poso kan? Mboten nggih. Kalau ibu-ibu mungkin lah punya utang puasa nggih. Kalau bapak-bapak opo alasane? Yang penting wis yang ada di sini nggak ada yang punya utang puasa nggih. Wis disauri kabeh nggih. Lunas. Sekarang apakah berbekam membatalkan puasa? Bekam itu bekam. Bekam itu menurut Imam Hanafi tidak membatalkan puasa, Imam Maliki juga tidak membatalkan puasa, Imam Syafi'i juga tidak membatalkan puasa, Imam Hambali batal. Nah, ini satu imam saja yang mengatakan bekam itu batal. Selain Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi tidak batal puasanya. Wanita hamil dan menyusui qadha atau fidyah. Ini saya setiap tahun pasti dapat pertanyaan seperti ini dari ibu-ibu. Mesti nggak pernah sepi dari pertanyaan ini. Wanita hamil dan menyusui iku qadha puasa tok apa bayar fidyah? Ngoten nggih. Hukumnya menurut Imam Hanafi qadha saja. Jadi nyauri poso tok. Piro sing ditinggalno. Menurut Imam Maliki fidyah saja. Gitu. Menurut Imam Maliki fidyah saja. Gak usah qadha puasa. Gitu. Ini berarti sama dengan pendapatnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu mengatakan orang hamil dan menyusui itu fidyah saja. Ya, itu. Imam Syafi'i qadha puasa dan fidyah jika seorang ibu itu khawatir dengan bayinya. Menurut Imam Syafi'i. Jadi jika orang yang hamil tadi aku nek poso anakku ya apa? Nah, nek khawatir ngono berarti qadha puasa plus bayar fidyah. Menurut sinten Imam Syafi'i. Imam Hambali qadha puasa dan bayar fidyah khawatir bayi padha karo Imam Syafi'i. Berarti nek khawatir dirinya tok, nah gak khawatir anake, ya qadha saja. Qadha saja. Kalau kepengen ikut Imam Maliki, ya wis fidyah saja. Gitu loh. Tapi perbedaan imam ini ono bener ya, Pak. Sing bener kabeh bener. Lho kok iso? Saiki ngene. Imam Maliki kena opo kok fidyah saja, gak usah nyauri poso. Misalnya ada kasus, ada orang hamil sampai melahirkan nggih. Mari ngono menyusui. Ya, mari ngono menyusui. Menyusui itu kan yo boleh kan tidak puasa kan? Malah menyusui itu 2 tahun kan? Kalau disusui secara sempurna loh nggih. 2 tahun. Durung nyauri wis ketunda poso maneh. Wong hamil meneh. Ayo coba. Piye? Ya. Kate nyauri hamil meneh, Pak. Angger kate nyauri hamil meneh. Lho kapan
Kapan nyaure? Nek melok pendapat sing Imam Syafi'i. Lah gak pernah nyaur, Pak. Wonten apa mboten? Wong wedok sing ngoten. Lah wonten. Tapi bagi wanita yang tidak hamil lagi mungkin ya bisa ngambil pendapat Imam Syafi'i. Bisa mengambil pendapat Imam Syafi'i, qadha dan fidyah. Tapi bagi orang yang hamil lagi, ya ngambil pendapat Imam Maliki. Ya fidyah saja, gak ngel-ngel. Gitu loh maksudnya. Nah, begini ini penting, Pak. Penting. Oke. Oh, ini sholat tarawih. Sholat tarawih pengertian masyru'iyah, ya, bukan tahajud. Jadi sholat tarawih itu qiyamul lail biasa Rasulullah SAW lakukan. Dilakukan Nabi, ditinggalkan, dihidupkan kembali oleh Sayyidina Umar secara berjamaah. Jadi sholat tarawih atau qiyamul lail itu pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Mari ngono Kanjeng Nabi gak nglakoni, ditinggalkan. Kenapa Kanjeng Nabi meninggalkan? Khawatir nanti diwajibkan untuk umatnya. Makanya Kanjeng Nabi tidak melanjutkan qiyamul lail ketika Ramadan itu di masjid. Ya, khawatir diwajibkan. Ketika terus dihidupkan kembali ketika Rasulullah sudah wafat, terus zaman Sayyidina Umar qiyamul lail Ramadan itu dihidupkan lagi oleh Sayyidina Umar dengan cara berjamaah. Ini ijtihad Sayyidina Umar. Ijtihad Sayyidina Umar. Ijtihad Sayyidina Umar mengambil jumlah rakaat 20 ditambah 3 witir. Pada waktu Sayyidina Umar menentukan mengambil hukum itu atau ijtihad itu, tidak ada satupun sahabat yang menentang. Semuanya setuju. Ya, semuanya setuju. Hukum sholat tarawih apa? Sunnah berjamaah sholat tarawih itu. Boleh sendirian di rumah. Jadi sholat tarawih itu boleh berjamaah, juga boleh dilakukan sendiri di rumah. Jumlah rakaat, pendapat pertama, tanpa batas. Tanpa batas. Menurut siapa? Ibnu Taimiyah dan Imam Suyuti. Jadi sing jenenge tarawih wong qiyamul lail, sak katokmu, sak pegelmu. Menurut siapa? Ibnu Taimiyah. Atau menurut Imam As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti. 20 rakaat menurut jumhurul ulama, tarawih itu 20 rakaat ditambah witir telu. Terus 36 rakaat sebagian Imam Maliki. Ya, ulama yang mengikuti Imam Maliki itu 36 rakaat. 8 rakaat sebagian ulama. Gitu ya. Jadi ya monggo 8 ya oleh, 20 ya oleh, 36 rakaat ya oleh. Tidak terbatas ya oleh. Sing gak oleh apa? Sing gak tarawih. Lah gitu nggih. Jadi tidak usah diperdebatkan. Tuh. Terus syarat puasa wajib muslim berakal baligh, sahnya muslim berakal suci dari haid nifas di hari yang dibolehkan. Nah, hukum puasa di hari syak. Hukum puasa di hari syak atau ya syak itu ragu-ragu, Pak. Nah, ragu-ragu itu apa? Puasa di akhir bulan, hari di bulan Sya'ban terakhir itu termasuk hari syak. Tidak makruh bila niat puasa sunnah. Misalnya dino Kemis kok pas terakhir. Haram kecuali yakin itu bulan Sya'ban. Terus Imam Syafi'i mengatakan haram dan tidak sah. Terus Imam Hambali mengatakan makruh. Jadi dia sendiri itu tidak tahu
Jangan-jangan iki wis masuk Ramadan. Wis masuk Ramadan apa belum? Nah, itu namanya hari syak. Ini waktunya sholat gak nyampe. Haruskah mengikuti Ramadan negara lain? Imam Hanafi mengatakan wajib ikut, Imam Maliki wajib ikut, Imam Syafi'i tidak harus ikut, Imam Hambali wajib ikut. Ini bagi negara di kutub. Kan tidak normal ya, waktunya itu yang ada di kutub itu. Kadang-kadang siangnya lebih panjang daripada malamnya. Kadang-kadang malamnya lebih panjang dari siangnya. Lagi aturan posoe melok endi? Ikut negara terdekat hitungannya, negara terdekat yang normal hitungannya, gitu ya. Rukso puasa, boleh tidak puasa, rukso itu boleh Pak, sakit sembuh, itu kodok puasa, sakit tapi sembuh, semakin kodok puasa saja. Terus musafir, qashar sholat boleh, jaraknya tadi qashar sholat. Tidak mampu itu berarti tadi walal ladzina yutiqunahu, bagi orang yang berat melakukan puasa. Sapa wae nduk ngene lanjut usia. Nek poso gak kuat lungguh malah. Terus sakit yang tidak bisa diharap sembuhnya, hamil menyusui, itu boleh bayar fidyah. Termasuk berat melakukan puasa tadi itu. Darurat, lapar, haus yang sangat. Jadi kerinan gak sahur Pak. Mari ngono poso. Mari ngono lesu banget wis. Gak kuat iki aku. Nah, itu namanya itu darurat, harus membatalkan puasa. Dipaksa boleh, karena misalnya ya bola terintimidasi dia itu, terus dia dipaksa tidak boleh puasa. Pekerja berat, ya, pekerja berat ini termasuk darurat Pak, maka boleh tidak puasa, ya. Tapi di sini qadha kalau dia itu sudah longgar. Haid nifas itu qadha. Oke, zakat. Zakat, pengertian zakat sedekah yang wajib berkenaan dengan berpuasa dari Ramadan. Hukum dan dalilnya. Wajib atas setiap muslim, baligh, non baligh, akil, non akil, laki-laki, perempuan selama memiliki makanan. Jenis zakat, kriteria makanan pokok, bahan mentah, yaitu ukuran. Ya, kita sudah mengikuti ukuran itu ya. Ya. Kembali ke sini saja. Saya kira ini yang gini loh, zakat ini. Penunaian zakat fitrah, konversi uang. Zakat fitrah dikonversi dengan uang. Tidak boleh menurut jumhur ulama. Jadi zakat pakai uang itu menurut jumhur ulama tidak boleh. Boleh menurut Imam Hanafi. Jadi hanya Imam Hanafi yang memperbolehkan zakat fitrah itu pakai beras. Yang dikonversi pakai uang itu dikonversi pakai uang. Semua jumhur ulama tidak membolehkan. Tapi Imam Hanafi membolehkan zakat beras dikonversi dengan uang. Makanya biasanya takmir itu mensiasati, nduk kono takmir menyediakan beras. Paling aman ini. Takmir menyediakan beras, tapi terus kalau ada orang zakat pakai uang, nah makanya disuruh beli beras dulu dan baru diserahkan amil zakat. Ada yang pakai cara itu, tapi kalau jenengan pakai Imam Hanafi, yes pokoknya uang boleh, sesuai. Ya, waktu pembayaran zakat hari sebelum Id Imam Maliki, 2 hari sebelum pelaksanaan Idul Fitri Imam Maliki. Sejak awal Ramadan boleh zakat fitrah itu, Imam Syafi'i mengatakan begitu. Boleh sebelum Ramadan Imam Hanafi. Jadi perbedaan Pak para ulama ini Pak. Kalau jenengan pakai Imam Hanafi saat durunge Ramadan bayar fitrah itu boleh. Ya. Waktu wajib terbenam
akhir Ramadan, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, akhir bulan Ramadan terakhir setelah terbenam itu harus mengeluarkan zakat, wajib itu. Yang paling mepet mana? Sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan menurut Imam Hanafi dan Maliki. Paling terakhir nih. Ya, paling terakhir. Jadi zakat itu dianggap zakat diserahkan sebelum pelaksanaan Idul Fitri. Terlambat membayar tetap wajib sodako. Terlambat bayar, wis mari riyo kayak bayar zakat, maka dihitung sodako. Nah, kan gitu kan. Mustahik 8 asnaf jelas itu sudah. Terus fakir miskin dan seterusnya. Ada yang ditanyakan monggo. Sudah jelas ya? Sudah jelas. Jadi ini fikih puasa yang sudah dirangkum dari berbagai kitab, ya, sudah dirangkum dari berbagai kitab dan didefinisikan dalam bentuk file seperti ini. Itu ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan baik, dengan niat yang baik, dengan niat yang khusyuk, tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita mampu melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Itu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Berarti ini sudah pertemuan terakhir ya. Nanti sampai ketemu lagi setelah bulan Ramadan. Saya mohon maaf lahir batin ya, Bapak, Ibu, kalau ada kesalahan, kekhilafan mohon dimaafkan. Saya juga membuka pintu maaf panjenengan semuanya. Kita akhiri dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.